Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa itu NCBI dan bagaimana cara mengakses NCBI sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan saya sendiri Neneng Permata Putri dengan akhiran NIM 2210 4210 13 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dede Hidayati dengan akhiran NIM 2015. Perkenalkan nama saya Delia Selvianti dengan NIM 2210 422005. Perkenalkan, nama saya Ratna Zahratul Jannah dengan NIM 2210 422009. Perkenalkan nama saya Dinda Permata dengan NIM 2210 422035. Perkenalkan, saya Salsabila Kezia Putri dengan NIM 2210 423039. Perkenalkan, nama saya Niswa Dulkisti dengan NIM 2210 423051. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang NCBI. Nah, NCBI sendiri merupakan singkatan dari National Center for Biotechnology Information. Nah, NCBI sendiri merupakan institut yang menyediakan informasi terkait perkembangan biomolekuler. Nah, NCBI sendiri merupakan sebuah web yang dapat membuat database di mana database ini dapat diakses oleh publik. Nah, untuk bagaimana caranya uh, akan kita tutorialkan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mengakses NCBI sendiri pada halaman browser, kita bisa mengetik NCBI, lalu kita klik browser search. Selanjutnya kita klik bagian paling atas yang tertera di bagian sini, yaitu NCBI. NCBI yaitu National Center for Biotechnology Information. Nah, di bagian awal itu tertera bagian halaman pertama itu seperti ini rekan-rekan semuanya. Di mana di sini kita dapat mengakses submit data, terus ada juga kita dapat mendownload database dari NCBI sendiri, terus ada learn untuk mempelajari lebih dalam dari data-data yang kita inginkan. Selanjutnya kita dapat ada develop, selanjutnya ada analyze, gitu kita dapat membandingkan data-data yang kita perlukan. Selanjutnya ada research. Selanjutnya NCBI juga terhubung pada PubMed, yaitu suatu instansi yang dapat menyediakan artikel-artikel ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks dengan Scopus dan sebagai artikel-artikel terkenal lainnya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang gen yaitu TNF. Nah, di langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu mengubah all database ke bagian gen. Lalu pada bagian browser kita dapat tekan klik kita ketik yaitu TNF. Selanjutnya kita klik search. Nah, di bagian sini kita dapat melihat data-data dari gen TNF sendiri. Nah, di sini tertera ada sekitar 43
2022 database yang tersedia. Nah, salah satunya yaitu TNF yang terdapat pada manusia, yaitu tumor necreous factor pada Homo sapiens. Di sini kita juga dapat melihat lokasinya yaitu di kromosom nomor 6 dengan nomor referens dan panjang dari gen tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat mengklik TNF yang di bagian sini untuk melihat data-data lebih lengkapnya. Selanjutnya, setelah kita cek di bagian sini, kita dapat melihat berbagai informasi tentang TNF sendiri, yaitu ada berbagai kayak nama lain dari TNF, terus kayak reference sequence-nya, statusnya, terus organismenya yaitu Homo sapiens, dan dia tuh terdapat di organisme apa saja yang lainnya. Selanjutnya, kita dapat mengetahui lokasi dan panjang dari gen TNF sendiri. Nah, untuk mengetahui lokasi, kita dapat melihat di bagian genomic konteks, yaitu di bagian location. Nah, di mana lokasi dari TNF sendiri ada pada kromosom nomor 6 di lengan pendeknya, pada lokus nomor 21 dan sublokus 33. Di sini juga terdapat exon count. Di sini menjelaskan berapa exon yang terdapat pada gen tersebut. Nah, exon yang tersebut ada 4. Nah, exon sendiri merupakan bagian genomik yang dapat diaktifkan. Selanjutnya, untuk panjang gen tersebut itu dapat kita lihat di bagian sini, yaitu panjangnya ada 31.546.851 sampai dengan 31.593.006. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ratna Zahratul Janah. Kepada Ratna, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Neneng. Nah, untuk materi selanjutnya itu bagaimana sih kita mengetahui fungsi utama dari gen tersebut? Nah, untuk mengetahui fungsi utama dari gen tersebut, kita bisa melihatnya pada bagian summary. Di bagian summary ini kita bisa mengetahui bahwa gen ini mengkode sitokin proinflamasi multifungsi yang termasuk dalam superfamili faktor nekrosis tumor atau disebut TNF. Sitokin ini terutama maaf saya ulangi. Nah, dari summary tersebut kita bisa mengetahui bahwa gen ini mengkode sitokin proinflamasi multifungsi yang termasuk dalam superfamili faktor nekrosis tumor atau biasa disebut TNF. Sitokin ini terutama diekspresikan oleh makrofag. Ia dapat mengikat dan berfungsi melalui reseptornya TNFRSF1E atau TNFR1 dan TNFRSF1B atau TNFBR. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita mengetahui jumlah artikel mengenai gen tersebut di PubMed dan jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya? Untuk itu, kita bisa men-scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini, kita bisa melihat di bagian bawah itu, bahwa jurnal yang berkaitan dengan gen di PubMed itu berjumlah 640. Untuk mengetahui jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya, kita bisa ke bawah lagi. Nah, di situ terlihat jumlah artikel yang berhubungan dan fungsinya itu adalah 476. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya lanjutkan ke anggota selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Delia Salvianti. Kepada Delia, disilahkan. Baik, terima kasih ke moderator. Pertanyaan selanjutnya itu, gen TNF ini berhubungan dengan penyakit apa? Untuk melihat gen TNF ini berhubungan dengan penyakit apa, kita lihat pada bagian fenotip. Untuk gen TNF ini, dia berhubungan pada penyakit. Yang pertama itu kerentanan terhadap asma yang diwariskan. Yang kedua, malaria. Dan yang ketiga itu migrain. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu apa saja fungsi gen TNF ini? Untuk melihat fungsi dari gen TNF ini, kita melihat pada general gen information, pada bagian fungsi,
pada bagian fungsi ini, gen TNF ini dia yang pertama fungsinya memungkinkan aktivitas sitokin, yang kedua memungkinkan aktivitas agonis reseptor, kematian, dan yang ketiga memungkinkan pengikatan protein yang identik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Delia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Niswa Bilkisti. Kepada Niswa, disilahkan Niswa. Terima kasih kepada moderator. Kemudian selanjutnya akan kita lihat proses apa saja yang berkaitan dengan gen TNF ini. Yang pertama itu ada terlibat dalam aktivitas astrosit, yang kedua terlibat dalam proses imun bawaan antivirus, yang ketiga terlibat dalam proses seluler terhadap nikotin, dan lain-lainnya. Kemudian untuk melihat komponen apa saja, merupakan komponen apa saja, kita scroll ke bawah, yang, yang mana yang pertama ada aktif di permukaan sel, yang kedua terletak di permukaan sel, yang ketiga terletak di sisi luar membran plasma. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Niswa. Untuk pemaparan materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Salsabila Kezia Putri. Kepada Salsabila Kezia Putri, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini bisa kita lihat pada tampilan NCBI Reference Sequence atau RefSeq, itu ada bagian genomik. Di bagian genomik ini, kita akan mengklik GenBank. Eh, Kemudian di sini bisa kita lihat di sana itu ada NG_007462.1 sebagai reference sequence dari gen TNF ini. Dia itu memiliki panjang 2772 base pair dan memiliki accession number yaitu NG_007462. Kemudian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ekson pada gen TNF ini ada 4 ekson. Lalu bisa kita scroll. Ekson pertama ini dimulai dari 1 sampai 363. Kemudian ekson yang kedua, ya ini di sini kita bisa lihat di origin, itu dimulai dari mana sampai kemana eksonnya itu. Lalu yang ekson kedua itu dari 970 sampai 1015. Kemudian ekson yang ketiga itu dari 1203 sampai 1250. Kemudian ekson yang terakhir itu dari 1552 sampai 2772. Disinilah bisa tertera dari mana sampai mana ekson itu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Kezia. Selanjutnya materi materi akan dilanjutkan oleh Uni Dede Hidayati. Kepada Uni, disilakan Uni. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan mengetahui nomor referensi dan panjang dari pada eh, pada bagian mRNA dan protein, kita klik bagian NM karena mRNA ini dilambangkan dengan NM. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan kepada laman selanjutnya. Di laman selanjutnya ini tertera nomor reference sequence dari mRNA eh, TNF, yaitu NM_000594,4. Sedangkan untuk panjang nukleotidanya itu tertera pada bagian lokus, yaitu 1678 base pair. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari mRNA dari TNF ini. Kita bisa lihat pada bagian summary atau kesimpulan. Nah, pada bagian tersebut
Dijelaskan bahwa gen ini mengkode gen proinflamasi multifungsi sitokinin, di mana sitokinin ini terlibat dalam regulasi berbagai macam proses biologis, termasuk proliferasi sel, diferensiasi, apoptosis, metabolisme lipid, dan koagulasi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Uni untuk pemaparan materinya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Dinda Permata. Kepada Dinda, disilahkan Dinda. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu kita mau mencari referensi sekuen protein dan panjang asam aminonya. Untuk itu pada tampilan mRNA dan protein ini kita bisa mengklik yang bagian daripada NP. Setelah diklik, maka akan ditampilkan laman yang berisi tentang NCBI reference sequence-nya, yaitu NP_000585.2. Sedangkan untuk panjang asam aminonya yaitu 233 asam amino. Dan untuk mencari menentukan fungsi masing-masing sekuen dari asam amino tersebut, kita bisa melihat dari bagian summary-nya. Pada bagian ini ditentukan summary-nya yaitu gen ini mengkodekan proinflamasi multifungsi sitokin yang termasuk dalam faktor nekrosis tumor TNF keluarga super. Sitokin ini terutama disekresikan oleh makrofag. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih kepada Dinda atas pemaparan materinya. Baiklah, rekan-rekan semuanya, itulah yang dapat kami sampaikan dari pemaparan materi tentang NCBI mengenai gen TNF. Nah, untuk dari NCBI sendiri memiliki banyak manfaat untuk berbagai penelitian kita. Nah, untuk dari NCBI sendiri kita dapat mendownload database-nya di bagian sini dan banyak lagi hal-hal penting yang dapat kita dapatkan dari NCBI sendiri. Nah, segitu dari pemaparan dari materi kami. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.